Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi untuk bagaimana strategi kita dalam menyusun pembahasan bisa diterima di jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Sekedar informasi bahwa topik yang saya angkat ya ini terkait kecemasan keluarga pasien sindrom koroner akut. Adapun outline yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, yang pertama terkait dasar pelaksanaan penelitian. Jadi sedikitnya saya memberikan gambaran seperti apa topik. Yang berikut bagaimana tips dalam mengatur waktu sebelum nanti Bapak Ibu masuk dalam tahap publikasi. Yang kedua pola komponen jurnal, dan yang ketiga strategi penyusunan hasil dan pembahasan. Yang sebelumnya untuk penelitian saya ini dibimbing langsung oleh yang terhormat pembimbing satu saya, Ibu Prof. Dr. Titin Wiastuti SKP MKes, kemudian pembimbing 2 Ibu Dr. Yulian Utami SKP MKes. Jadi saya izin share terkait penelitian kami Bu pada kesempatan kali ini. Nah, jadi yang pertama dasar pelaksanaan penelitian. Sebelum nanti Bapak Ibu masuk dalam pembahasan, yang mungkin ini sudah sesuai informasi dari panitia sudah disampaikan di beberapa series kemarin, tetapi yang menjadi inti di sini yang ingin saya sampaikan adalah dalam pemilihan topik rekan-rekan sekalian sudah memikirkan kebaharuan, kemudian adanya dampak daripada topik yang dijadikan sebagai topik penelitian dan sasarannya tepat. Ya, jadi topiknya harus jelas. Jadi indikator pertama kita bisa diterima di jurnal yang bereputasi itu harus dipikirkan dari awal terkait pemilihan topik. Kebetulan untuk pemilihan topik saya ini, alhamdulillah saya dipercayakan oleh pembimbing satu saya untuk ikut bersama beliau dalam penelitian kolaboratif, sehingga dengan banyaknya bimbingan, alhamdulillah untuk jurnal yang disusun sudah bisa diterima, yang kemudian sudah publikasi saat ini. Kemudian yang kedua, perencanaan penelitian. Jadi untuk perencanaan penelitian, teman-teman sekalian harus sudah memikirkan sebelum menyusun proposal. Ya, hal ini saya perlu bagikan pada teman-teman yang khususnya saat ini menempuh pendidikan S2, ya, yang sementara menyelesaikan tugas akhir tesis. Jadi dalam perencanaan penelitian ini kiranya sudah direncanakan secara matang. Ya, jadi diupayakan sebelum menyusun proposal dari topik yang sudah dipilih, Bapak Ibu sudah ada gambaran seperti apa manuskrip yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian yang ketiga, membuat lembar rencana kegiatan. Nah, jadi di lembar rencana kegiatan kiranya Bapak Ibu sudah mengatur waktu kapan nanti penelitiannya, termasuk dengan jurnal yang nantinya kita akan publikasi. Karena mengingat waktu dari pertama kita submit, kemudian accepted itu butuh waktu yang panjang, sehingga perlu untuk kita rencanakan lebih awal. Yang berikut terkait urgensi penelitian penting sekali untuk dibahas di dalam penelitian kita, dalam penyusunan manuskrip atau jurnal, karena ini juga menjadi indikator dalam penilaian para reviewer. Seperti itu ya, jadi ini dasar pelaksanaan penelitian yang mungkin bisa nanti dijadikan motivasi bagi Bapak Ibu yang khususnya sementara melanjutkan studi dan menyelesaikan tugas akhir tesis di program studi Magister Keperawatan Universitas Brawijaya Malang. Ini sedikit saya bagikan terkait waktu, ya. Jadi mengapa pentingnya terkait pengaturan waktu perencanaan yang matang. Ini pengalaman saya melakukan submit ya pada jurnal Life Science Journal, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2019, yang kemudian diterima pada tanggal 12 Maret. Nah, jadi melalui email yang kemudian dikirim LOA-nya via email. Ya, jadi ini durasinya kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan, sehingganya perlu persiapan yang matang. Barangkali terkait tips dan trik untuk pemilihan jurnal nanti akan diberikan pada materi berikut ya, sesuai informasi dari panitia. Berikut untuk jurnalnya sudah terpublikasi tepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2020. Jadi kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun lebih sampai dengan tahap publikasi. Yang berikut ini jurnal yang kedua,
Ya, jadi dari topik umum tadi, kecemasan keluarga pasien dengan sindrom koroner akut, saya sudah mempetakan dari awal, saya sudah memikirkan outcome-nya seperti apa, manuskripnya bisa dijadikan berapa judul, sehingga sudah dipikirkan dari awalnya. Berikut terkait submit, ini tepat pada tanggal 26 Februari 2019 dan diterima tanggal 26 Maret 2019. Ini yang lebih awal diterima ya. Alhamdulillah sudah publikasi juga pada bulan April 2019. Berikut ini jurnal yang menunggu. Jadi database yang saya kirim ke Intermeria masih menunggu, judulnya terkait kombinasi slow debriefing dan pendidikan kesehatan dalam menurunkan kecemasan keluarga pasien dengan sindrom koroner akut. Nah, jadi itu sedikit sharing pengalaman bagaimana saya memulai penyusunan sampai dengan publikasi. Nah, ini terkait komponen karya ilmiah, kita semua sudah tahu ya. Jadi mungkin sedikit disentil saja bahwa kita sudah tahu American National Standard Institute itu sudah menyebutkan bahwa komponen dasar daripada karya ilmiah itu terdiri atas IMRA. Terdiri atas introduction, method, result, dan discussion. Ini semua sudah dibahaskan pada series yang sebelumnya terkait bagaimana tips introduction, method, result, dan discussion. Pada intinya adalah teman-teman harus memperkuat di bagian-bagian ini, ya, agar nanti mudah diterima di jurnal yang bereputasi. Sekalipun saat ini sudah ketambahan adanya abstrak, ya, kemudian daftar pustaka, semua inti yang harus kita perhatikan dalam penyusunan jurnal atau manuskrip mengacu pada IMRAT ini, introduction, method, result, dan discussion. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sudah disampaikan oleh panitia ya, khususnya membahas terkait strategi dalam penyusunan pembahasan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menggabungkan, sudah mencoba mencari ya beberapa database jurnal. Ada beberapa jurnal yang mengharuskan untuk hasil digabung dengan pembahasan. Ada beberapa jurnal yang harus dipisah. Ya, jadi hasil dipisah dengan pembahasan. Jadi kalau hasil dipisah dengan pembahasan, di bagian hasil teman-teman hanya membahas atau menyajikan hasil penelitian saja. Ya, jadi ini contoh yang punyanya saya. Jadi cukup mencantumkan hasil penelitiannya kita tanpa membahasnya. Jadi untuk pembahasannya nanti kita akan jelaskan banyak di bagian pembahasan. Inti daripada strategi penyusunan hasil dan pembahasan ini sebenarnya sudah disampaikan banyak oleh pemateri kita ya, yang sangat luar biasa. Pada intinya kami di sini mencoba untuk berbagi pengalaman seperti apa materi yang telah disampaikan, kemudian bagaimana aplikatifnya dalam penyusunan manuskrip. Nah, jadi yang pertama untuk bagian hasil, jadi ungkapkan hasil secara jelas dan lugas. Ya, jadi penyajiannya harus jelas. Kemudian tadi juga sempat ada menanyakan terkait bagian tabel nanti dicantumkan di mana. Nah, tadi pemateri sudah menyampaikannya. Jadi bagian tabel itu dicantumkan di bagian hasil, bukan bagian pembahasan. Kemudian tenses yang digunakan dalam hasil ini menggunakan kalimat simple past tense. Kita semua sudah tahu ya, karena ini sudah kita lakukan, jadi menggunakan kalimat simple past tense. Untuk penyajian data yang sederhana bisa Bapak Ibu nanti menggunakan tabel, tetapi nanti butuh penjelasan atau topik yang butuh penjelasan yang banyak, yang mungkin rumit untuk dijelaskan, bisa menggunakan grafik. Ya. Mohon izin, waktu ya. 5 menit. Oke, tinggal 5 menit ya. Nah, jadi ini sedikitnya terkait hasil. Ya, jadi memang sangat singkat sekali ya waktu yang diberikan untuk kami. Ya, jadi langsung pada inti pada pembahasan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, yang pertama bahwa di pembahasan yang perlu diperhatikan adalah susunan secara sistematis. Di dalam pembahasan itu harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari hasil utama kita, ya seperti apa. Jadi ini hasil penelitian saya mulai dari seperti apa kecemasan sebelum diberikan tindakan slow debriefing ini. Saya mencantumkan berdasarkan hasil kuesioner, kemudian dari kuesioner itu dari kuesioner yang saya buatkan berupa karakteristik responden dan kemudian mendukung daripada kecemasan itu. Ya, jadi di sini saya mencantumkan berupa pendidikan, tingkat pendidikan,
dan kemudian lama hari rawat pasien sehingga mempengaruhi kecemasan daripada keluarga, termasuk pengalaman keluarga yang pernah merawat dengan pasien ACS. Kemudian di bagian pembahasan ini teman-teman sekalian bisa menambahkan penjelasan dari hasil penelitian kita. Jadi kalau saya di dalam pembahasan itu saya membahasnya secara mendalam melalui instrumen yang saya gunakan. Ya, jadi instrumen yang saya gunakan berupa HARS. Jadi dari item-item HARS itu ada beberapa yang saya lihat ada kaitannya dengan variabel. Jadi saya bahaskan di bagian pembahasan. Contoh di bagian pembahasan ini saya menjelaskan terkait gejala yang sering timbul berupa dampak pada kardiovaskular. Jadi teman-teman bisa melihat di slide ini. Dan kemudian seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi dari hasil penelitian kita, kemudian nanti akan berkembang. Ya, jadi didukung dengan teori maupun penelitian-penelitian yang sebelumnya. Yang berikut dalam pembahasan jangan melakukan kutipan terlalu panjang. Ya, jadi sudah disampaikan tadi ini beberapa contoh. Dan kemudian tadi harus membahas atau harus sedikitnya menjelaskan terkait hipotesis kita. Ya, jadi di sini di paragraf awal berdasarkan kuesioner yang kemudian juga dengan hasil statistik saya memberikan jawaban atas hipotesis saya. Jadi yang mana sodibritin ini dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien dengan yang merawat akut coronary syndrome. Oke, jadi kutipannya jangan terlalu panjang dan untuk mencegah plagiasi nanti teman-teman bisa melakukan parafrase. Terkait teknik parafrase tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri yang pertama. Yang berikut dalam kutipan ini menjadi item penting juga teman-teman sekalian ya. Jadi dalam kutipan biasanya mungkin kita hanya mencantumkan satu kutipan saja, tetapi yang menjadi penilaian tambahan penilaian dalam penyusunan pembahasan teman-teman harus menuliskan beberapa kutipan. Ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kutipan dalam kalimatnya sama, jadi teman-teman bisa menggabungkan seperti itu dan nantinya akan memperbanyak sitasi daripada isi pembahasannya teman-teman ya. Jadi ada beberapa rujukan yang sama bisa dikelompokkan. Yang kemudian di akhir discussion atau pembahasan bisa berupa kesimpulan. Dan jadi untuk saya itu menjelaskan terkait rasionalisasi. Jadi rasionalisasi berupa slowly breathing seperti apa kaitannya sehingga bisa menurunkan kecemasan keluarga pasien. Ini berupa kesimpulan yang tadi sudah disampaikan ya oleh pemateri. Jadi kesimpulan harus mengacu pada hasil penelitian kita. Ya, jadi inti dari apa yang kita sampaikan dicantumkan di bagian kesimpulan. Jadi ini dua jurnal yang sudah diterima dan sudah dipublikasikan. Yang terakhir yang bisa saya sharingkan terkait referensi adalah teman-teman perlu menggunakan yang namanya manajemen referensi. Ya. Jadi sudah banyak manajemen referensi, ada EndNote, Mendeley, kemudian Zotero dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk mempermudah kita dalam menyusun referensi yang kemudian juga tidak membingungkan, perlunya adanya manajemen referensi. Terkait referensi juga ini teman-teman harus perlu baca lagi ya guideline terkait masing-masing jurnal. Misal dari untuk yang MJN ini teman-teman bisa dilihat dari referensi ini di akhirnya ada PP ya, menunjukkan terkait halaman itu. Kalau di EndNote tidak secara otomatis tidak tertera PP-nya, tetapi kalau di guideline daripada MJN itu harus mencantumkan. Jadi teman-teman harus mencantumkan di bagian page. Jadi perlu untuk menyesuaikan dengan author guideline masing-masing jurnal. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan terkait manuskrip dan jurnal saya semasa saya melanjutkan studi di S2 Keperawatan Universitas Brawijaya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator.